Jadi kamu mahasiswa yang mau cari uang tambahan, makanya coba bisnis. Tapi bingung, mau jualan apa ya yang modalnya kecil, cuannya besar, dan mudah. Setelah berhari-hari aku riset dan filter ide-ide bisnis, akhirnya aku ketemu 16 ide bisnis yang paling cocok untuk mahasiswa dan kamu tinggal pilih aja mana yang kamu mau coba. Let's go! Di video ini, aku bakal share ide bisnis berbasis produk dan juga ide bisnis jasa. Dan kita akan mulai dari ide bisnis produk dulu. Dan aku pun udah siapin 9 ide bisnis dan yang paling pertama itu bisnis florist. Bisnis ini cukup gampang dimulai, peminatnya juga banyak, dan bakal selalu dibutuhkan. Jadi buat kamu yang hobi bunga-bunga atau susun-susun, ini bisa jadi satu opsi. Apalagi nih, kalau kamu masih mahasiswa, kamu bisa open order buket graduation, atau kamu juga bisa tawarin ke teman-teman kamu yang lagi pada pacaran untuk kasih bunga ke pasangannya. Nggak cuman buket bunga doang, tapi kamu juga bisa bikin flower box, papan bunga, atau kamu juga bisa kombinasikan dengan bingkisan biar lebih unik. Ide bisnis produk yang kedua itu cemilan. Semua orang pasti suka nyemil kan? Apalagi kalau di kampus. Aku inget dulu pas aku masih kuliah, itu banyak banget yang jualan cemilan di kampus. Ya jual makaroni pedes, jualan seblak, jual lidi-lidian, keripik singkong, dan masih banyak lagi. Atau kalau kamu lebih kreatif dan kamu juga hobi masak, kamu bisa bikin cemilan homemade seperti cookies atau brownies biar lebih unik. Yang ketiga, kamu bisa coba bisnis e-book atau produk digital. Cuman dengan modal Canva dan ilmu, kamu bisa jualan e-book atau produk digital, dan sini aku share beberapa ide yang bisa kamu coba. Yang pertama itu fitness guide. Buat kamu yang hobinya itu nge-gym atau olahraga, kamu bisa tulis e-book atau bikin video tutorial untuk bisa melatih mungkin pemula atau yang baru mau mulai belajar, biar mereka bisa belajar dari kamu soal kesehatan dan olahraga. Nah, habis itu kamu juga bisa bikin e-book resep masak. Nah, mahasiswa kan banyak yang ngekos kan, dan juga banyak yang merantau. Nah, berarti banyak juga yang membutuhkan ide-ide resep masak yang bisa dimasak di rumah dengan bahan seadanya yang ramah di kantong. Next, kamu juga bisa bikin e-book travel itinerary. Jadi kalau misalnya ada turis atau orang-orang merantau yang tertarik untuk eksplor tempat wisata di daerah kamu, mereka bisa beli e-book kamu. Lalu, kalau kamu hobi ngarang cerita, kamu juga bisa bikin e-book cerita fiksi di mana kamu mendongeng dan menceritakan sesuatu yang kamu bayangkan gitu. Ide bisnis yang keempat itu dropship. Nah, ini cocok banget buat kamu yang modalnya itu terbatas banget karena nggak perlu stok produk. Nah, buat kamu yang belum tahu dropship itu apa, basically kamu jualan produk, tapi nanti saat customer ada yang beli, kamu bakal pesen dari suppliernya untuk langsung kirim ke customer atas nama kamu. Nah, cuman realistisnya, aku kan selalu realistis gitu. Nah, minusnya adalah karena kamu jualan produk orang lain, of course profit marginnya nggak akan sebesar kalau kamu jualan produk sendiri. Nah, kalau begitu, kamu bisa coba ide bisnis selanjutnya, yaitu bisnis affiliate. Tahukah kamu kalau misalnya kamu mempromosikan produk di aplikasi TikTok, terus masukin ke keranjang kuning, kamu dapat komisi dari sana. Nah, ini adalah affiliate. Bedanya affiliate dengan dropship, mereka ini sama-sama kamu tidak memiliki produk dan kamu jualan produk orang. Tapi kalau dropship, kamu harus buka toko sendiri untuk jualan produk orang. Kalau affiliate, kamu cukup promosiin aja produk orang dan kamu dapat komisi dari sellernya. Untuk jadi affiliate, gak harus di TikTok. Kamu bisa jadi affiliate Shopee atau Tokopedia. Kamu cukup sebar link aja ke beberapa produk yang menurut kamu menarik dan kamu sebar ke sosial media kamu. Biasanya sih Instagram Story. Ide bisnis selanjutnya adalah bisnis minuman. Nah, minuman itu gampang dibuat dengan peralatan seadanya di rumah, cost-nya itu rendah, dan profit marginnya itu tinggi. Nah, tapi mungkin kamu pikir, Kel, tapi udah banyak banget yang jual minuman. Nah, the good news is, industri F&B selalu ada kesempatan untuk kamu niche down atau spesifikin target market. Nah, misalnya, kamu bisa jual susu aneka rasa, atau kamu bisa bikin minuman sehat tanpa gula, tanpa pemanis buatan, tanpa pewarna. Terserah kamu kreasikan aja sesuai dengan kreativitas kamu. Ide bisnis selanjutnya adalah bisnis hadiah. Nah, bisnis hadiah juga salah satu bisnis yang bakal selalu hidup karena orang Indonesia itu suka kasih hadiah. Nah, apalagi nih, kamu sebagai mahasiswa, biasanya bisnis hadiah itu bakal
ramenya itu di musim-musim liburan. Dan kamu sebagai mahasiswa pasti lagi libur kan? Nah, jadi kamu punya banyak waktu untuk jualan. Nah, kamu bisa bikin bisnis hampers untuk hari-hari spesial seperti Natal dan Lebaran, atau kamu juga bisa bikin kayak gift box atau souvenir-souvenir untuk pesta ulang tahun, wisuda, dan lain-lain. Bisnis selanjutnya adalah bisnis fashion atau bisnis pakaian. Nah, mungkin kamu pikir, udah banyak banget yang jualan baju. Nah, tapi lagi-lagi sama seperti bisnis minuman tadi, meskipun pemainnya itu dalam tanda kutip sudah banyak, nah itu nggak berarti kamu nggak bisa jualan produk tersebut kayak gitu. Itu hanya berarti kalau memang minat market untuk produk tersebut itu banyak. Dan strategi kamu adalah kamu harus spesifikin target market. Nah, jadi instead of kamu jualan baju yang apapun ada dari A sampai Z, kamu nggak akan menarik satu orang pun. Tapi coba kamu spesifik dulu menarik satu target market. Misalnya kamu jualan pakaian kerja untuk wanita muda. Ide bisnis yang gampang selanjutnya adalah bisnis kerajinan tangan. Coba kamu pikir, ada apa yang bisa kamu kreasikan di rumah dengan bahan seadanya yang bisa kamu jual? Apalagi ya, barang-barang yang kerajinan tangan atau homemade itu ada nilai tambahnya sendiri. Nah, beberapa ide yang bisa kamu coba mungkin nail art tempel, gelang, kalung, souvenir kerajinan tangan, dan masih banyak lagi. Oke, sebelum aku lanjut ke bisnis jasa, kalau kamu suka belajar tentang bisnis dan keuangan, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Oke, karena kita udah kelar dan bosan belajar bisnis produk, sekarang kita akan bahas bisnis jasa. Dan ide yang paling pertama adalah jasa printing. Percayalah, mahasiswa-mahasiswa yang merantau itu kemungkinan besar nggak punya printer di kosan mereka. Jadi kalau kamu di rumah itu punya printer, nah kamu bisa bikin jasa cetak atau jasa print skripsi dan lain-lain, dan bahkan kamu bisa tambahin added value untuk jasa fotokopi juga, karena zaman sekarang hampir semua printer itu sudah memiliki fitur fotokopi dan juga nge-scan. Atau kalau kamu belum punya printer tapi kamu ada modal sedikit gitu, nah kamu tinggal beli aja printernya gitu. Printer zaman sekarang tuh harganya kisaran 2-5 juta. Ide bisnis jasa yang kedua adalah jasa desain. Buat kamu nih yang suka hal-hal estetik, mungkin kamu bisa consider bisnis jasa desain. Nah, kamu bisa desain apa? Ya mungkin desain grafis, desain UI UX, bahkan desain konten untuk sosial media. Dan ngomong-ngomong soal sosial media, ide bisnis jasa selanjutnya adalah jasa social media agency. In case kamu nggak tahu, jasa social media agency itu berarti kamu mengelola sosial media untuk bisnis atau brand lain. Nah, di era digital sekarang, semua bisnis kan pada berebutan untuk beradaptasi ke sosial media dan juga era digital kan. Tapi nggak semua orang itu paham atau fasih menggunakan hal-hal teknologi dan sosial media. Nah, kalau misalnya nih, kamu sebagai orang yang memang hobi sosmed, nah kamu bisa menawarkan jasa kelola sosmed, biar brand-brand atau bisnis-bisnis yang mungkin orang-orangnya itu gaptek, bisa terjun ke sosmed juga. Dan ini berhubungan ke ide bisnis jasa selanjutnya, yaitu jasa foto atau video untuk katalog. Nah, kalau semua bisnis itu pada terjun ke sosial media, mereka pasti butuh foto dan video untuk dijadiin konten kan. Nah, kalau kamu hobi foto video, kamu juga bisa menawarkan jasa ini. Apalagi ya, nggak semua orang itu punya selera foto atau video yang bagus. Jadi kalau kamu hobi foto, kamu bisa nawarkan ini sebagai jasa kepada bisnis atau brand orang lain. Nah, sebenarnya nggak harus foto katalog, kamu juga bisa tawarin jasa foto on model. Ide bisnis jasa selanjutnya adalah jasa event planner. Kalau kamu suka nyusun-nyusun acara, nah kamu bisa bikin jasa event planner untuk bisa bantu merencanakan hari spesial orang. Mungkin pesta ulang tahun, atau pernikahan, atau bahkan kamu bisa adain jasa online events planner. Apa itu? Nah, maksudnya apa? Jadi kamu bantu menyelenggarakan atau susun acara untuk acara-acara yang via online. Mungkin yang via Zoom atau Google Meets atau Microsoft Teams, pokoknya yang sejenisnya gitu. Karena inget ya, nggak semua orang itu paham dunia digital. Tapi zaman sekarang kan semua orang udah beralih ke dunia digital untuk bahkan untuk mengadakan events. Nah, kamu bisa menawarkan jasa kamu untuk menyelenggarakan acara-acara online events untuk brand atau bisnis lain. Next, kamu juga bisa bikin
bikin bisnis just tip atau jasa titip. Buat kamu nih yang suka traveling ke luar negeri atau ke luar kota, kamu bisa buka just tip untuk pakaian, cemilan, atau barang-barang yang mungkin nggak dijual di Indonesia atau di Jakarta. Jadi kalau kamu memang sering keluyuran kayak gitu, ya dijadiin cuan aja. Atau kamu juga bisa buka just tip untuk war tiket atau war online shop yang barangnya itu cepet banget ludes. Biar orang nggak usah rebutan, dititip kamu aja untuk rebutan buat dia. Next, ide bisnis jasa selanjutnya adalah jasa tutoring. Nah, kalau kamu pinter gitu ya secara akademis, kamu bisa menawarkan jasa tutoring atau jasa bimbel untuk anak-anak SD, SMP, atau SMA. Terus kalau misalnya kamu fasih menggunakan bahasa asing, kamu juga bisa buka kelas bahasa asing. Nah, kamu juga bisa buka kursus yang non-akademis, misalnya kursus main piano atau kursus tarian. Nah, apalagi zaman sekarang udah banyak banget fasilitas untuk mengadakan kursus secara online, jadi kamu nggak perlu buang modal terlalu banyak untuk buka kelas offline atau sekolah offline. Oke, kamu udah dapet banyak banget ide, jadi kamu mau coba yang mana nih? Coba absen di comments. Nah, kalau kamu nih udah serius mau mulai bisnis, kamu juga harus tahu gimana sih cara sebenarnya business owner itu dapat duit dari bisnisnya. Spoiler, bukan dari jualan ya, tapi dari dua hal yang udah aku jelasin di videoku yang ini, jadi nonton ya biar kamu tahu. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.